Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mendokumentasikan tugas kami berupa video guna untuk memenuhi mata kuliah sosial budaya dengan tujuan sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2022-2023 dengan metode unjuk kerja dengan dosen pengampu Ibu Juwita Desri Ayu, STR Kep MKep, dengan anggota kelompok yang bernama Nadila Anggraini, NPM 2201050006 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu, Intan Saskia Putri, NPM 2201050007 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu, Eli Armawati, NPM 2201050008 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu, dan Rara Aurora Desriani, NPM 2201050009 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang perihal aspek sosial budaya praperkawinan dan perkawinan. Baiklah, di sini saya Nadila Anggraini akan menjelaskan makna dan aspek perkawinan. Jika kita berbicara mengenai pernikahan, pernikahan memiliki makna yaitu suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, atau bisa kita sebut dengan ikatan sosial resmi berumah tangga. Dan jika kita berbicara masalah perkawinan, perkawinan memiliki makna yaitu sebagai proses sosial atau kaitannya dengan pemeranan fungsi biologis dari pihak laki-laki dan perempuan yang bertujuan memiliki keturunan atau anak. Dan dari segi aspek, perkawinan itu memiliki aspek yang pertama, aspek formal atau ikatan perjanjian yang sah resmi secara adat, catatan maupun sipil. Aspek sosial, terbentuk suatu keluarga atau pembagian posisi dan peran tertentu. Eksempel nih, misalnya pembagian peran itu ada peran ayah, ada yang menjadi peran ibu, peran anak, dan dalam suatu keluarga pasti ada peran seperti itu. Dan aspek fungsional yaitu fungsi biologis kelanjutan keturunan manusia. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan kedua yaitu jenis perkawinan. Perkawinan berdasarkan orientasi kelompoknya dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan endogami dan perkawinan eksogami. Perkawinan endogami yang memiliki arti terjadi hanya pada kelompok internal saja. Sedangkan perkawinan eksogami, setiap orang memiliki keleluasaan atau kebebasan memilih calon pasangannya atau kelompok sendiri atau dari luar. Jenis perkawinan yang kedua yaitu ada berdasarkan jumlah pelaku. Berdasarkan jumlah pelaku itu ada 3. Yang pertama ada monogami, yang kedua ada poligami, yang ketiga ada poliamori. Monogami yang memiliki arti satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Nah, seperti itu biasa ya di Indonesia, bahkan yang disahkan seperti itu. Sebenarnya semuanya disahkan, tapi ada juga yang poligami yang memiliki arti satu orang laki-laki dengan 2 orang perempuan atau 2 orang pasangan. Yang ketiga ada poliamori yang memiliki arti beberapa orang laki-laki dan beberapa orang perempuan. Eksempelnya gini, misalnya si A menikah dengan si B dan si C menikah dengan si D. Nah, nanti mereka bisa gantian karena adanya status poliamori ini, nanti yang si A dengan si C, yang si D dengan si B, seperti itu. Lalu ada jenis perkawinan berdasarkan legalitas. Yang pertama itu ada formal atau legal yang diakui dan disahkan baik secara agama, adat, dan negara. Seperti yang monogami tadi, dia sudah disahkan menurut agama, adat, dan negara. Yang kedua ada agama atau adat, kawin gantung atau
penangguhan peserta kawin atau biasa yang kita sebut dengan kawin siri atau kawin agama, kawin muta atau kawin kontrak. Yang ketiga yaitu ada kawin negara atau kawin antar negara. Jadi diakui oleh negara saja, tapi sepertinya di Indonesia belum ada. Yang keempat itu ada kawin tanpa pernikahan atau eksempelnya itu seperti kumpul kebo atau menjalin hubungan dan melakukan seks tanpa adanya pernikahan menurut agama maupun negara. Itu. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Aurora Destriani dari Broti D3 Kebidanan semester 1 dengan NPM 2201050009. Izinkan saya memaparkan materi yang berjudul apa itu orientasi seks dan apa sih yang dimaksud dengan pernikahan, perkawinan, dan orientasi seks dalam konteks medis. Baik, yang pertama ada orientasi seks. Apa sih yang dimaksud dengan orientasi seks dan apa sih makna orientasi seks itu? Nah, makna orientasi seks itu adalah seragam atau tidak sederhana. Namun, bagi beberapa kaum awam, makna orientasi seks dalam konteks formal itu terjadi antara pria dan wanita. Tapi di dalam sebuah pernikahan itu ada dua jenis. Yang pertama, pernikahan heteroseks dan pernikahan homoseks. Apa sih yang dimaksud dengan pernikahan homoseks? Pernikahan homoseks itu terjadi antara dua individu yang memiliki kelamin yang sama. Seperti contoh wanita dengan wanita yang biasa disebut dengan lesbi dan lelaki dengan laki-laki yang biasa disebut dengan gay. Dan apa sih perkawinan heteroseks? Nah, perkawinan heteroseks ini perkawinan yang dimana terjadi antara dua individu yang memiliki kelamin yang berbeda. Contohnya laki-laki dan perempuan. Baik, itulah yang dimaksud dengan orientasi seks. Saya akan melanjutkan tentang materi apa itu pernikahan, perkawinan, dan orientasi seks dalam konteks medis. Yang pertama ada pernikahan. Pernikahan bisa diartikan dalam konteks medis adalah pernikahan dalam konteks medis bisa diartikan dalam hubungan kontrak sosial antar individu, baik itu laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, dan laki-laki dengan laki-laki. Karena sudah ada beberapa negara yang melegalkan pernikahan sejenis atau pernikahan homoseks. Yang kedua ada perkawinan. Apa itu perkawinan? Perkawinan itu proses biologis yang sifatnya heteroseks atau dengan sifatnya itu menghasilkan. Dan kemudian ada orientasi seks. Orientasi seks itu dapat diartikan dengan upaya pemenuhan kepuasan seks. Baik, terima kasih. Itu saja materi dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Kembali izin, perkenalkan nama saya Ina Saskia Putri dengan nomor NPM 2201050007. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang aspek sosial budaya seks. Di sini ada makna seks. Seks bukan sekedar proses reproduksi, melainkan simbol sosial. Seks sebagai simbol komunikasi, formal yuridis atau pengikat hukum pernikahan. Di sini ada seks simbol komunikasi, dewasa, psikologi, dan kultural atau abstrak seks dan respon dalam orientasi seks. Di sini seks sebagai simbol komunikasi kota atau modern atau perayaan seks. Di sini juga ada seks sebagai fakta budaya, seks sebagai kebutuhan biologi atau mempertahankan keberlanjutan keturunan, seks sebagai strategi alat atau instrumen
dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Seks sebagai gaya hidup atau pengakuan atau praktek seks atau entertainment atau pertanggungjawaban secara moral lain agama. Cukup pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih moderator. Kembali izin memperkenalkan diri, nama saya Eli Armawati dengan NPM 220105008. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan seks pranikah. Tujuannya untuk memberikan penjelasan mengenai hakikat kebutuhan seks bagi individu, perilaku seks yang sehat, ragam efek perilaku yang sehat, hakikat seks bagi kelanjutan ras manusia. Seks diposisikan menjaga kehormatan dan kelanjutan perkembangbiakan manusia. Di antaranya ada makna, etika, tujuannya penting diketahui. Komunikasi personal. Komunikasi personal antar keduanya emosional. Contohnya ketertarikan moral, perilaku, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan jatuh cinta. Fenomena penting menuju ke pernikahan. Saling mengemukakan masalah pribadi dan pendirian. Terbuka dan jujur. Memaparkan mengenai kebugaran seks pada calon pasangan hidup, saling keterbukaan membangun hubungan yang harmoni. Perilaku seks dalam pernikahan. Masalah seks atau ketidakpuasan seks kalau tidak diatasi secara proporsional, tidak jarang berujung pada perceraian. Keharmonisan keluarga dan kepuasan seks dibangun melalui kemesraan, sikap, komunikasi yang baik antar suami dan istri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan, kami minta maaf dan hanya kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.